Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Alizamardi dari kelas 12 IPA 6 akan menjelaskan materi sejarah tentang malari. Berikut penjelasannya. Peristiwa malari atau biasa disebut sebagai Malapetaka 15 Januari merupakan peristiwa dan aksi demonstrasi dari golongan mahasiswa yang menyangkut kerusuhan sosial. Sama dengan namanya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 ketika Tanaga Kue yang merupakan Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Jakarta selama 3 hari, yaitu tanggal 14 hingga 17 Januari 1974. Lebih tepatnya, sejarah peristiwa malari ini terjadi lantaran adanya gerakan anti modal asing di mana mahasiswa melakukan demonstrasi serta turun ke jalan dengan tujuan mengkritik kebijakan ekonomi yang dianggap berpihak kepada investasi asing. Pada saat itu, mahasiswa merencanakan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang dengan melakukan aksi demonstrasi yang akan Mahasiswa merencanakan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang dengan melakukan aksi demo yang akan dilakukan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Ketatnya penjagaan membuat mahasiswa akhirnya tidak berhasil menjalankan rencananya. Pada saat itu, mahasiswa menolak terhadap eksisnya produk-produk dari Jepang yang beredar di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Soeharto dalam usahanya melakukan pembangunan besar-besaran pada banyak aspek. Akan tetapi, usaha pembangunan tersebut memiliki kendala berupa adanya hutang dari masa pemerintahan Soekarno. Untuk menutupi utang tersebut, maka Presiden Soeharto memikirkan rencana untuk kemudian memasukkan investor dari negara lain. Sebelum produk-produk Jepang seperti kendaraan, alat-alat elektronik, dan barang-barang lainnya menguasai pasar Indonesia, ternyata Amerika Serikat lebih dahulu menjadi investor, yaitu meliputi bidang energi dan tambang. Akan tetapi, pada kenyataannya, produk-produk Jepang lebih mendominasi dibandingkan Amerika Serikat. Dengan melihat keadaan tersebut, akhirnya membuat Presiden Soeharto ingin lebih mengembangkan kerjasamanya dengan Jepang, dengan menjadikan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia. Rencana tersebut terdengar hingga berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Hal inilah yang menjadi latar belakang dan juga penyebab mahasiswa melakukan aksi demo dengan slogan anti asing. Aksi ini telah dipersiapkan beberapa minggu sebelum Perdana Menteri Jepang Tanaga Kue datang ke Indonesia. Dalam aksinya, mahasiswa dan pelajar menuntut agar pemerintah menurunkan harga-harga dan juga meminta agar Presiden Soeharto menghukum para koruptor. Aksi demo ini juga diwarnai dengan dibakarnya patung Perdana Menteri Jepang, Tanaga Kue. Para mahasiswa dan pelajar kemudian melanjutkan aksinya hingga ke Istana Kepresidenan, di mana Presiden Soeharto dan Tanaga Kue melakukan pertemuan di sana. Pada saat itu juga, ketika demonstran tiba di lokasi, sejumlah peluru ditembakkan. Hal ini juga dilakukan lantaran demonstran dituduh melakukan kekerasan. Namun mahasiswa membantah hal tersebut hingga berakhirnya aksi ini tercatat
bahwa peristiwa Malari menewaskan sebanyak 11 orang, 120 toko hancur, 685 mobil dibakar, dan 128 demonstran mengalami luka-luka. Pada saat itu pula, Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk Panglima Kopkamtim, yaitu Sumitro, untuk segera berhenti dari jabatannya. Kemudian, Presiden Soeharto mengambil alih jabatan tersebut, disertai dengan pergantian kepala Katkin, yaitu Sutopo Juwono menjadi Yoga Suegomo. Dengan adanya kejadian ini, lantas keadaan Jakarta tidak kondusif. Maka pada tanggal 17 Januari 1974 membuat Presiden Soeharto akhirnya mengambil keputusan untuk mengantar Perdana Menteri Jepang ke pangkalan udara menggunakan helikopter. Selain fakta tersebut, ada pula fakta-fakta lain perihal kejadian peristiwa Malari. Di antaranya adanya tuduhan yang ditujukan kepada ex PSII dengan ex Masyumi sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini berasal dari Jenderal Ali Metropo. Namun setelah tokoh peristiwa Malari diadili seperti Harima Siriga dan Syahrir, tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Sekian materi saya dari video tadi, bisa disimpulkan bahwasanya apapun kebijakan dari pemerintah harus didasari dengan kepentingan rakyat menengah ke bawah. Apapun kebijakannya yang merasakan rakyat menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.